Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagi kita. Silakan. Sebagai Mazmur pujian kita, yaitu dari Mazmur 86 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 86 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 kita baca secara berbalasan. Doa minta pertolongan. Sediakanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinku aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang terkasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Dan terlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kasih sayang aku berseru kepadamu. Sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang engkau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Sebagai perintah mengasihi bagi kita membuka Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Perintah mengasihi sekali lagi dari Markus 12 29 sampai 31. Bagi yang mendapat, mari kita membaca bersama-sama. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Seindah siang disinari terang. Seindah
Mari kita tunduk kepala, kita datang dalam pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami sering tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui bahwa Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. saudaraku yang dikasih kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah daripada Allah kembali dinyatakan, bahwa dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesatan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Sementara aku menjalankan memuji Tuhan padamu Tuhan dan Allah. Amin.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabdanya dalam satu hati. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah hadir dalam rumah-Mu di sini, dan jemaat-Mu yang ada di rumah pun demikian telah siap sedia untuk menjadi pendengar dan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau kiranya menerangi hati kami, memberkati kami dengan hikmat dan juga pengertian, sehingga kami boleh memahami sabda-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang akan mengarahkan kami kepada kebenaran yang sesungguhnya lewat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Saya ulangi, Kitab Kejadian pasal 8 pasal 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Saya baca di dalam Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakti. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta setimbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun berjubah. Ketika air yang ditimbang itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepomana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lalu Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup ini. Dari pembacaan ini kita dituntun oleh tema dari Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8 hingga 21. Jangan kamu takut.
Jangan kamu takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara soal takut. Hal apa yang paling menakutkan bagi saudara pada zaman sekarang? Dan mengapa kita takut untuk hal itu? Adakah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa takut itu? Kalau misalnya sekarang ketakutan kita adalah soal penyakit pandemi COVID-19. Apalagi kalau mendengar cerita-cerita, kalau sudah kena, banyak orang yang hanya menunggu ajal saja. Itu kan salah satu ketakutan. Atau ketakutan beberapa orang soal kehabisan pangan. Ini soal ekonomi terutama, makanya banyak yang bandel soal pandemi COVID-19 ini, karena kalau tinggal di rumah apa mau dimakan? Jadi ketakutan soal pangan. Jadi ada banyak ketakutan yang ada, atau kekhawatiran yang ada yang menyebabkan kita harus kadang melawan aturan, kita hidup dalam ketidaktaatan. Jadi itu yang terjadi. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah ketakutan dan kekhawatiran itu akan merubah situasi menjadi lebih baik? Atau apakah itu sebaliknya malah memperparah kondisi? Karena kadang karena kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran dan ketakutan itu kadang justru membawa kita pada posisi yang lebih parah. Roh keputusasaan, roh ketakutan, kekhawatiran akan membawa pikiran kita pada pikiran yang negatif. Oleh karena itu, renungan kita pada hari ini melalui kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21 ini, rupanya ada dua ketakutan yang terjadi dari rupanya ada ketakutan yang terjadi dari dua perempuan yang dibahasakan dalam pembacaan kita. Sarah takut soal ekonominya, berbicara soal warisan. Jangan sampai jatuh kepada Ismail, bukan kepada Ishak anaknya. Sehingga sebagai istri yang sah harus meminta kepada suaminya, ya usir saja hambamu itu, walaupun ada anak di sana. Itu ketakutan seorang Sarah soal warisan. Lalu yang kedua, soal Hagar. Ketakutan Hagar adalah soal kelanjutan hidupnya. Bisa dibayangkan seorang perempuan yang diusir oleh, kalau kita melihat film-film di Indonesia, kalau diusir oleh suaminya, bisa dibayangkan keluar dan hujan dan sebagainya. Ini masih wilayah ramai. Tapi kalau membayangkan Hagar diusir oleh suaminya, dan dia harus pergi bersamanya, dan itu kepada burung yang sama sekali tidak ada yang melihat. Karena itu melihat kisah pembacaan ini, dimulai Ishak semakin bertambah besar, sehingga Sarah yang mulai memikirkan soal bentuk ketakutannya soal warisan. Kemudian Sarah berkata, usir saja. Pertanyaannya adalah, mengapa harus diusir? Karena itu persoalan warisan. Sarah takut jangan sampai warisan Ishak diambil oleh Ismail. Walaupun dalam pembacaan kita disebut bahwa Abraham itu tersinggung, tidak enak dengan bahasa Sarah, karena tidak masuk di akal dia harus mengusir anaknya, keturunannya sendiri. Tetapi firman Allah yang datang kepada Abraham, jangan marah Abraham, karena memang keturunanmu akan berlanjut kepada Ishak. Mengapa bukan ke Ismail? Dia juga anaknya.
luar bingkai, ya. Dikatakan di luar bingkai perjanjian Allah, karena bingkai perjanjian Allah itu ada pada Israel. Nah, sementara ini ada di Mesir. Tapi nanti kita lihat apa maksudnya. Jadi ini kata Allah bahwa Ismail anak dari Hagar orang Mesir, bukan Israel. Nah, Hagar adalah budaknya juga, adalah pembantunya. Tetapi apa boleh buat, Abraham harus mengambil keputusan pahit, harus mengusir anak Ismail dan juga istrinya Hagar. Jadi itu kalau kita melihat pembacaan kita, dikatakan ayat 14, pagi-pagi Abraham mengambil keputusan, menyiapkan roti, sekirbat air diberikan kepada Hagar dan disuruh pergi. Tetapi di padang gurun Berseba habis air sekirbat itu. Menyerah Hagar. Ketakutan Hagar adalah kelanjutan keturunannya. Ia tidak tega melihat anaknya harus mati. Karena itu dikatakan setemana. Kalau dikatakan setemana, saya mencoba mencari dalam kamus, dikatakan setemana itu kurang lebih 100 meter menjauh, diletakkan di semak-semak dan menangis berteriak. Karena namanya di tengah-tengah padang gurun, saya berteriak bagaimanapun tidak akan mungkin dengar dan tidak ada yang bisa mendengar. Tapi rupanya Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Kalau kita memahami, rupanya Allah itu adalah Allah yang El-Roi dalam bahasa Ibrani, Allah yang mendengar, Allah yang menyiapkan. Allah berfirman kepada Hagar agar katakan, jangan takut, jangan bersusah. Apa yang engkau susahkan, karena dari Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar, walaupun di luar dari bingkai keselamatan yang ditawarkan Allah dalam Israel. Mendengar seruan dan tangisan orang yang menderita dan terancam hidupnya. Menarik perhatian cara Allah menyelamatkan dan memelihara Hagar dan Ismail. Jawaban Allah bagi seruan dan tangisan Hagar beserta Ismail. Walau kita membayangkan padang gurun adalah hamparan kosong yang kering, ya, tanpa tanda kehidupan, tetapi seruan dan tangisan yang keras dari seorang anak yang terusir dan juga seorang Hagar, walaupun itu tangisan kesia-siaan, tetapi Allah yang ternyata mendengar. Istilah Ismail itu artinya Allah mendengar. Ketika Hagar dan Ismail merasa bahwa tangisan mereka tidak berarti apa, selain menjadi tangisan di ambang kematian, Alkitab memberi kesaksian yang berbeda bahwa ternyata Tuhan mendengar seruan dan tangisan sang anak sampai ke telinga Tuhan. Jelas kalau kita membaca Kejadian 16 ayat yang ke-11, ketika Allah datang kepada Adam melalui Abraham, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Menamai sebab mengapa? Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Allah mendengar. Itu sebabnya malaikat Allah berseru kepada Hagar, apa yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ayat 17. Begitu jelas bahwa betapa Tuhan mendengar seruan umatnya, seruan dan tangisan. Bahkan ketika kita sendiri mungkin berpikir bahwa seorang pun yang mau mendengarkan kehidupan dari seorang Hagar di padang gurun, penderitaan dan pergumulan yang dialami ternyata bukanlah penderitaan yang luput dari pandangan Allah. Perjalanan di padang gurun Berseba bukan perjalanan seorang diri, tetapi perjalanan bersama dengan Tuhan. Hagar memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang mampu bertahan dalam realitas hidup yang tidak bersama, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Dari tengah-tengah realitas itu, pilihan yang dipilih adalah berseru. Karena itu pertanyaan bagi kita, apa yang kita lakukan untuk menjadi hidup ini ketika kita juga hidup dalam ketakutan? Pilihan Hagar adalah
berseru. Jangan takut, tetaplah bangkit dan melanjutkan hidup. Berseru dalam kesesakan, berseru dalam ketakutan, berseru kepadanya dalam kekhawatiran, maka ia sendiri yang akan menjadi pendengar. Allah adalah Allah yang roh. Hagar dan Ismail tetap dipedulikan Allah, meskipun mereka tidak masuk dalam bingkai perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu boleh dikatakan bahwa mereka bukan dari Israel, tetapi toh juga Allah berjanji bahwa menjadikan bangsa yang besar. Bahkan bisa dibilang mereka adalah korban dari sebuah realitas sosial, hanya budak dari Israel Mesir waktu itu, di luar daripada perjanjian Allah, tetapi Allah tetap peduli. Nah, apalagi kalau kita yang sudah menerima perjanjian yang dimateraikan dalam Kristus, itu berarti apa yang kita khawatirkan? Dikatakan jangan takut. Jika Ismail yang bukan ahli waris pada waktu itu dikasihinya dan dipeliharanya, diberinya air hidup, disertainya. Nah, terlebih bagi orang-orang yang sudah percaya, pasti akan disertai. Anak-anak perjanjian yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan dan diselamatkan. Makanya dengan demikian bahwa tidak perlu kita mengkhawatirkan hidup ini, tidak perlu kita membawa ketakutan kita pada yang lebih parah, tetapi mari kita memahami bahwa orang lain saja dia selamatkan, apalagi kita yang sudah percaya dengan ketakutan akan membuat imun kita melemah dan juga kita bisa rentan dan bahkan kita kalah dalam menghadapi tantangan hidup. Karena itu jangan takut, bangkitlah, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Berdoa bagi beberapa anggota jemaat yang bergumul untuk sakit penyakit. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk ungkapan syukur lewat persembahan. Kita berdoa bagi keluarga masing-masing, anggota jemaat di Jemaat Maranatha Palopo, juga pergumulan baik itu yang sakit, yang terluka, dan juga bersukacita atas ketambahan usia. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk waktu sesaat kami boleh dimampukan oleh Allah untuk duduk bersama melalui ibadah kami pada saat ini. Berkatilah kiranya nyanyian pujian dan juga hormat kami kepadamu, sehingga kami boleh mengagungkan Tuhan dalam perkara melalui ibadah pada hari ini. Berkenanlah kiranya di atas semuanya itu ya Allah, menjadi saluran kasih-Mu dan berkat-Mu bagi umat-Mu, baik itu yang ada di rumah yang saat ini beribadah, pun yang ada dalam rumah-Mu yang kudus di sini. Terima kasih Allah, kami boleh dikuatkan, dimampukan dengan peringatan jangan takut menghadapi perkara hidup ini, karena keyakinan iman bahwa apa yang perlu kita khawatirkan dan takutkan kalau kita di dalam Tuhan, yang di luar daripada bingkai keselamatan pun Engkau selamatkan, Engkau mendengarkan semuanya. Apalagi kami yang sudah percaya di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menjamin kami hari ini. Biarlah kami menjalani hidup dalam takut dan gentar hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kami menjalani hidup kami dalam berseru kepada-Mu, sehingga kami tetap menantikan keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak perjanjian yang dipanggil, dipilih, ditetapkan dan diselamatkan oleh Allah sendiri. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Tolonglah kami untuk melakukannya dalam perkara hidup kami.
bersama-sama dengan beberapa anggota jemaatmu, bersama dengan mereka yang bertambah usia untuk 1 tahun pada minggu ini. Bapak Musa Entonapa, Renas Windu Putri, Putra Farel Fransiunus, Frida Besirante, Regista Simon Arianto, Inka Nobel, Bapak Yuli Sirupang, Teresa Embura, Bapak Herman, Rehan Vijay Pratama, dan Christine Jelly, semua merasakan sukacita pada minggu ini. Biarlah Engkau sempurnakan dan juga mereka boleh bersukacita dalam kemurahan-Mu. Selanjutnya perkara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa kepada-Mu bagi mereka yang saat ini dalam proses pergumulan karena sakit penyakit. Melalui warta jemaat ada 21 nama yang saat ini dalam proses perawatan dan juga proses pemulihan. Berkenan kiranya Engkau memberkati proses pemulihan, biarlah semuanya boleh merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga lewat perawatan-perawatan yang dilakukan oleh keluarga akan merasakan kesehatan di dalam Tuhan. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk Bapak NS Papalik yang saat ini dalam perawatan, baik itu di rumah sakit pun informasi bahwa telah kembali dari rumah sakit pada hari kemarin. Biarlah Tuhan akan memberkati perawatan yang dilakukan oleh keluarga, sehingga pada akhirnya boleh sehat dan pulih kembali dan boleh menjalani hidup bersama-sama dengan rumpun keluarga. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan menopang berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab seluruh anggota jemaat Tuhan, baik itu di sawah, di kebun, di ladang, dan dimanapun berkarya bekerja, di rumah, di kantor, dan dimanapun berkarya. Kesalahan kiranya Engkau memerintahkan berkat-Mu, anugerahkan kasih-Mu, kemurahan-Mu, sehingga setiap kasih Tuhan akan terus mengalir dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, demikian pun kami berkumpul bersama dengan mereka yang berduka cita. Biarlah Tuhan kuatkan dan juga mampukan, sehingga menikmati kuasa penghiburan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, berbagai pergumulan-pergumulan yang lain yang dialami oleh anggota jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga pada akhirnya mereka kembali menikmati kemurahan-Mu, menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kekuatan yang daripada-Mu. Kami senantiasa memohonkan kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap yang datang dalam permohonan kepada Tuhan. Berbagai kegiatan pelayanan kami dan persiapan-persiapan kami untuk kembali membuka rumah ibadah, kiranya Tuhan memperkenankan semuanya dalam persiapan-persiapan yang kami lakukan, sehingga semuanya tersedia untuk kembali duduk dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, topangan Tuhan akan terus berlaku bagi kami dan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga di dalam kesemuanya itu kami tetap hidup aman dan tentram dalam memuji dan memuliakan Tuhan, ketika setiap penyelenggara pemerintahan itu melaksanakan tugas dalam takut dan gentar di dalam Tuhan. Kami tetap tiada hentinya berdoa, mendoakan pergumulan soal pandemi COVID-19. Kami berdoa dalam harap kami, semoga semuanya cepat berlalu, sehingga kami boleh menjalani hidup yang lebih normal lagi bersama-sama dalam kemurahan-Mu di dalam Tuhan. Jikalau pada hari ini bersama dengan hamba-Mu akan berangkat ke Makassar, kiranya Tuhan yang akan menopang, menyertai, dan biarlah proses yang harus dilalui dalam kontrol boleh berjalan dengan baik, sehat kembali untuk kembali melanjutkan pelayanan bersama dengan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga, hidup kami dalam tangan dan kuasa-Mu. Dengarkan setiap seruan dan sembahyang kami, semuanya kami bawa kepada-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengakhiri doa syafaat kami dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mendengar petunjuk hidup baru yang daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Ya Tuhanku, Engkau berlindung. Saudara-saudara, pergilah, jangan takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, karena itu arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan, jangan khawatir. Bapak Ibu, baik Anda gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.